Udah nih. Oke, kita sekarang ketemu lagi di Sobat Sore bareng Temon. Biar lengkap dong. Sore bareng Abdel Temon. Nggak usah, Abdel kan gue. Ini kan di channel gue. Jadi gue sore bareng lu. Ya kan gue tamu lo. Jadi kan sore bareng nama lu ada, gue juga ada. Jadi adil. Sore bareng Abdel Temon, sobat. Emang kenapa sih? Kalau emang Ini kan, lu kayak nggak mau ada nama gue, nama lu gue bingung. Iya, waktu kan ini udah di channel gue. Jadi Ya, gue tuh tahu. lagi sore, Iya. lagi bareng lo, Mon. Ya gue tahu. Cuman kan orang kan juga pas lagi denger kan belum ngerti ini channelnya Temon Pak Abdel. Jadi Ya udah sore tahu lah. Orang nggak semua orang tahu. Ya, mau semua orang tahu gimana? Tapi semua orang lihat Iya, begitu. pokoknya udah tahu ini channel gue lagi bareng Temon. Jadi sobat sore bareng Temon. Nah, gue lagi bareng Abdel. Jadi sore bareng Abdel Temon. Emang kenapa kalau selalu gue bingung. Panjangan, Mon. Bumpernya udah dibikin, gak pakai Abdel. Apa? Gak pakai Abdel, bumpernya udah dibikin. Ya itu kan bumpernya. Ini kan singkatannya. Suka-suka lah orang bikin singkatan. Emang kenapa? Ada aturannya. Nggak boleh ada Abdelnya. Ya enggak. Ya kalau gitu sobe T gitu aja. Sore bareng Temon. Nah, gitu. Kok so bete? Bannya itu kan bareng. T-nya Temon. Tulisannya SOBT. Ya. Sore bareng Temon. Nah gitu. Emang kenapa? Sobet. Kalau- Sobet. Soto Betawi. Nah emang kenapa cuma gitu? Lu juga kenapa pengen adu waktu sama gue di situ? Ya udah, kalau panggilan buat ini siapa? Ah, sober. Tuh, kalau yang nggak mau Soto Betawi. yang nggak mau dengerin sobek, mulutnya sobek. Dia geli. dia semir ya, Mon. Habis disemir. Ya kan, Mulut lo. emang gini, kayak liur aja. Nah, Iya, jadi kayak lebih muda loh. Ya iya dong, kan kita namanya dilihat orang, kita harus penampilan harus jaga, begitu. Nah, orang kan banyak, wah itu kok rambutnya udah putih udah tua tuh Temon. Ya nggak Enggak. apa-apa, memang udah ini. Mungkin kalau kita bilang orang tua, mungkin orang banyak yang tersinggung atau gimana. Bilang aja, udah nggak muda, masih ada kata mudanya, masih seneng gitu. Tapi enggak, tapi enggak. dinegasikan tidak muda. Berarti tua. Ya, maka penting ada kata muda. Sore jadi sore lagi. Temon sudah tua, lebih enak. Temon sudah tidak muda. Nah gitu, masih ada kata muda, bangga. Lah, emang orang Batak. Bangga Gultom. Iya, punya teman Bangga Gultom ya, Mon. Iya. Hah? Kenapa dia doang ya yang bangga? Kenapa Gultom doang lagi? Iya udah. Jadi kita namanya Sobat Sore bareng Temon. Nah pemirsanya Sobek. Hah? sober apaan kok sober? Kata lu sober. Gak ada, gue asal sebut aja. Sober itu sebuah kondisi di mana lo lagi apa namanya, bersih. Kalau misalnya narkoba, lo sober tuh lagi nggak dalam pengaruh, Nggak kontaminasi. terkontaminasi. Tidak dalam pengaruh itu sober. Oh berarti sobat bersama. Hah? Sober emang apa? Sober bisa sobat bersama. Tapi Iya. dalam bahasa Arab sober itu artinya sabar. Ya kan nggak hanya Arab doang yang nonton. Indonesia juga ada sore bersama. Bersama siapa? Ya bersama Temon dan Abel. Sobret. Hah? Soneta. Apaan? Sobre. Sore nekat Temon Abdel. Udah dah, nggak penting judulnya, nggak penting. Yang Mon. penting, Kalau orang bilang apa itu arti sebuah nama, siapa tuh Nah. yang bilang tuh? Ebit GAD. Bukan. Oh, bukan. Lagunya kan lagu untuk sebuah nama. Iya, kan, tapi apalah artinya sebuah nama? Shakespeare. bukan. Shakespeare. Bukan. Siapa? Hairil Anwar. Hah? Dah kan Hairil Anwar juga pujangga juga yang dapat Hairul. Hairil Hairil. Anwar. Iya, Hairil Hairul. Anwar. Kenapa Ya. dia Hairul? Hairul. Yang Hairul dapat tanggung. Nggak Hairul banget dia Iya, gitu. iya. Tanggung. mau dibilang Hairil tapi Hairul. Jadi makanya tanggung.
Orang makanya punya nama kalau ketemu kita susah dah jadi ya. Bisa kita buat singkatan, bisa jadi meleset. Ya kena enak-enak kita ya lah. Iya. Ya buat yang ini kan gue juga udah baca juga, udah lihat juga. Banyak yang dengerin lagi di jalan. Oke. Selamat sore buat teman-teman kawan. Ya berarti kita kayak siaran juga kata dia. Iya kayaknya. Tapi Ya. enggak lah, jangan. Iya. Siaran Temon ceweknya banyak banget. Temon itu dikenal sebagai penyiar sejuta kawan. Bukan. Apa? Eskader sejuta kawan. Iya, itu lebih eskader tepatnya. penyiar itu disebutnya kita eskader. Eskader. Sejuta kawan. Gitu. Tapi direbut. Lu rebut. Kawannya Makanya sekarang direbut. tinggal 3. Yang lainnya insaf. Berebut kawan gue. Iya. Iya. Ya kurang lebih kayak gitu. Kan memang terserah pendengar lah atau apa ya bilangnya apa sih kalau gini jadi bingung. Gak usah, udah apa namanya? Ya suka-suka dulu deh pokoknya. Tapi sobat itu dari orang bukan? Ya, entar tahu ada lagi. Enggak. Terima kasih masukannya juga. Iya ada sobat, tapi kita ambil sobatnya, tapi singkatannya enggak, Mon. Dia sharing obrolan apa gitu. Ya, makanya Sharing obrolan bebas-bebas bareng teman. aja. Karena ini kita tayangnya sore, jadi kita anggap aja ini sore bareng Temon. Sobat, sore bareng Temon. Abdelnya juga ada. Nggak ada. Ya kan belakangannya sore bareng temen Abdelnya juga ada. Terserah mau dianggap sobat Abdel Temon apa gimana terserah lah. Sore bareng Temon. Abdelnya juga ada. Kan begitu. Dah, begitu. Apanya Ntar, begitu? duduknya enak gimana nih? Boleh ya? Gini. Terserah lo gimana aja. Nah yang mau Udah gak bisa naikin kaki sendiri ya, harus pakai tangan. Hah? Maju dikit. Apa mulutnya? Mau buka. Mulutnya udah maju apa? Oh mic-nya tarik. Kenapa emang? Nah gini. Ya ini kan sore-sore kan menemani orang yang lagi macet-macet. Kalau dengerin kita berdua, kalau lagi jalan macet, terasa nggak lancar katanya gitu. Iya. Emang kalau gitu enak nemenin kita nggak terasa udah nyampe rumah. Gitu. Makanya kalau sore-sore dengerin sobat itu jalan macet pun terasa nggak lancar. Gitu. Jadi ada tidak lancar, ada lancarnya ya. Kayak tua jadi tidak muda gitu. Nah betul. Yang penting ada lancarnya, ada mudanya. Emang ada pengaruhnya Mon dalam itu. Bahasa ada pengaruhnya lah. Ada pengaruhnya. Pengaruh-pengaruh. Ya kalau nggak buat apa diciptakan bahasa kalau nggak ada pengaruhnya. Maksudnya kalau misalnya ngomongin tua diganti tidak muda itu pengaruhnya apa? Ya orang kan Buat kita apa? Iya. Buat orangnya dah. Nah ini kan bicara agak psikologis dikit nih. Kalau kayak gue misalnya lu bilang gue tua, kayaknya jiwa gue juga masih muda. Mungkin akan lebih terhibur atau lebih nyaman kalau dibilang udah tidak muda. Udah nggak apa-apa, nggak ada kata tua gitu. Kalau tua kan kayaknya udah renta, udah peot gitu. Kalau tidak muda? Ya bebas. Berarti masih Bebas. masih Diwakil seger. kali. Masih fit. Fit and? Proper test. Tahu jangan gitu lagi. Harus rajin olahraga biar badan lo fit dan vulgar. Jadi inget almarhum tuh adek gue. Adanya Iya. adanya teman, kita panggil dia Ciko. Iya. Aku mau olahraga bukan fit lagi, biar badan gue fight gitu. Nah itu makanya penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa itu kan begitu. Apa? Yang maksudnya biar maksudnya fit, cuman dia salah. Iya. Biar fight. Biar fight. Jadi siap. Fight dan vulgar. Dan itu bukannya vulgar. Iya. Jadi emang waktu itu gimana? Lu dengarnya gimana ceritanya? Emang gak tahu gimana ceritanya. Jadi tuh. waktu itu dia mau mandi sore. Sobat dong dia. Mandi sore ya. Sore bareng Temon. Waktu itu sore bareng Temon. Abdel temennya juga. Gitu. Nah sambil mau mandi pakai air dingin, dia masak air. Air panas, masak air. Ya biar panas. Kalau masak air panas, bukan masak apaan? Masak air biar panas. Biar matang. Biar panas. Masak air biar matang. Nah kalau matang lemparin bedak loh. Ini kan biar panas. Apa? Cuma Ya kalau mandi pakai air panas kan seger, enak, nggak kedinginan. Tapi lo tadi ngomong dia kan pengen mandi pakai air dingin. Nah sambil masak air. Dia mandi pakai air dingin. Cuman mau pakai air apa biar anget, dia pakai air panas gitu. Nah makanya airnya dimasak dulu. Biar matang. Biar panas. Lama gue mandi juga. Nah begitu dia masak airnya biar panas, sambil nunggu airnya panas, dia mandi dulu.
Makanya kocak Biar banget. seger, biar seger. Iya. Biar fight. Akhirnya selesai mandi, akhirnya matang. Mandi lagi. Akhirnya bikin kopi kan jadi begini. Nah buat apa mandi? Apa? Dia masak air panas. Emang adek gue begitu kocak deh, tapi udah almarhum. Gak boleh meninggal ngomongin orang yang udah meninggal. Gak apa-apa, man. Kalau ngomongin yang bagus-bagus gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya. Tapi katanya Ya tuh adek lo tuh lumayan sering sama gue loh, Mon. Andri, Ciko. Ciko, ya. Itu lumayan lama gitu bareng-bareng gue gitu. Daripada bareng-bareng lo. Ngomongin lo mulu, Mon. Hah? Ngomongin lo mulu. Dia bangga jadi adek Nah, lo. coba. Dia bangga jadi adek lo. Baru bukan orang Batak. Kau orang Batak. Bangga Gulto. Itu lagi. Iya, dia bangga jadi. Apa aja lu inget cerita tentang adek gue almarhum apa aja? Hah? Dia bangganya apa? Dia bangga, maksudnya punya abang tuh kayak lo pintar katanya Iya, itu gitu. udah pasti. Pintar terus Lucu. Iya. gitu. Manis. Dia Duh, lu kenapa sih kalau gue manis gitu? Emang lo nggak Gue juga manis, gak bakal Man. naksir deh sama lo. nggak manis lo gitu. Gue homo juga milih-milih keles. Iya, tapi milihnya gue. Iya ya gitulah dia pokoknya bangga lah Iya. secara garis besar dia bangga punya jadi adeknya Temon. Iya. Sony dia kalau nyebut lo Sony udah. Iya. Dia nggak pernah Temon. Ini juga pendengar biar tahu nih. Kalau apa namanya? Biar tahu apa? Nama gue. Oh nama beda-beda lo. Beda-beda gue dipanggil. Ini dari mana dulu nih? Maksudnya di rumah dah, Dari rumah dulu. Rumah panggilnya Sony Padahal nama asli lo? Simpson. Oke. Nah, terus keluar dari rumah di pergaulan, go back. Karena dia selalu kembali. Bolak-balik. Sering bolak-balik. Enggak. Gobak-gobek. Kalau gue bolak-balik go back. Enggak, ya gitu panggilan. Suka panggilan tuh depannya ada go. Go. Kayak misalnya Toto jadi Goto. Goto. Ah. Terus Martin, abang gue Ya. Goten gitu. Lo backnya apa? Gue gak ngerti, mungkin karena brengsek kali ya jadi go back. Enggak, pokoknya gak ngerti deh panggilannya gitu. Hah? Kok ya pokoknya dipanggilnya begitu, Go go back. back. Ya. Oke. Nah itu kalau di lingkungan rumah. Oke. Begitu di kuliahan, Sekolah. sekolah, SD, SMP, SMA. itu Simpson. Dari SD, SMP, SMA Simpson. Oh Simpson. Begitu kuliah berubah tuh Jadi? Temon. Oke. Lebih lama nama itu daripada nama asli gue. Oke, karena dimulai usia 19 tahun. 19 tahun. Sampai sekarang nama lo jadi Jadi Temon dikenal. temennya monyet. Bukan. Apa? Ternyata monyet puas. Ya, kurang lebih begitu. Nah, waktu temennya monyet kan lu protes. Iya, karena sebenarnya yang monyet bukan lo. Iya, gue bangga tuh. Iya, karena yang monyet adalah Temennya. Iya. Berarti gue. Nah, Iya, kan iya. bagus lo akui. Tapi Iya. gue mencoba mengklarifikasi. Bahwa teman itu Ternyata monyet. Monyet juga. Puas lo. Iya. Monyet juga. Namanya sebenarnya Simon. apa itu? Si monyet. Ya. Wah. Ya, dia Dah, geli. ya nggak boleh gitu. Iya. Takutnya kan ada yang mohon maaf ya ada nama-nama gitu. Ya. Ya. Ya, akhirnya namanya teman. Kuliah juga teman. Lo kuliah Teman. kan psikologi, Mon. Iya. Nah, gue pengen ngomongin tentang masalah psikologi. Oh nih. sok, silakan. Gue memang udah nginter untuk di sobat kali ini gue pengen ngomongin tentang psikologi. Iya. Gue pengen membuktikan kan selama gue bergaul gue nggak pernah percaya, Mon. Nggak ngeh lo. Bukan nggak ngeh. Gue tuh nggak pernah percaya bahwa lo punya pengetahuan psikologi. Masa gue harus Gue tahu lo sih. Gue tahu lo kuliah di ijazahnya. psikologi. Iya. Itu mah gue percaya itunya. Terus? Lo teman-teman lo banyak teman Iya. psikologi. Tapi gue nggak percaya kalau lo punya pengetahuan tentang psikologi, Mon. Iya. Nggak pernah aku sama sekali. Apa yang menyebabkan lu tidak percaya, Del? Muka lo. Dah, muka gue itu Bukan ada ya? pengaruhnya terhadap teori. Iya bisa juga sih. Makanya gue pernah disusun berdiri. Jadi yang jelek dari ya istilahnya gue pengen depan sampai bersusun belakang lah gitu. Ya. Proses terjadinya manusia. Evolusi. Dan Dan lo adalah paling depan. missing link. bisa. Ya mungkin missing link. Missing link ya. Iya. Missing link lo tuh sebenarnya. Iya. Missing link. Kayak gimana gitu ya? Ya kayak gemericik. Misalnya, mungkin kayak gitu missing link. Ya orang Makanya makanya paling demen kalau teman tuh udah mulai membahas kata gitu. Karena menurut teman kata itu sesuai dengan bentuk mulutnya. Iya. Arti sebuah kata itu ya Iya. sesuai dengan bentuk mulutnya. bentuk mulutnya menurut teman ya. Ya. Nah, iya, Gue iya. bisa kasih contoh. Misalnya buka. ah Kan mulut tuh pasti kebuka. Buka. Nggak bisa buka. Nggak bisa. ada begitu. Iya, Maksudnya iya. buka up gitu. bukap itu. Bang. Wah. Kalau tutup Tutup.
Nah, agak lancip tapi tumpul. Ya begitu. Agak lancip tapi tumpul. Menggambarkan ya sifatnya. Lancip. Enggak, lancip. Nah, kan begitu. Agak menjorong gitulah. Dorong, lancip. Iya. Kalau tumpul, Begini. Tumpul. Ya begitulah. Tumpul. Agak ngumpul tapi lancip. Itu disebut tumpul. ya. Oke, lo pernah dengar kata ini gak? Defense mechanism. Oh, itu lebih tepatnya self defense mechanism. Ya, self defense mechanism. Di bahasa Indonesia, mekanisme pertahanan diri. Untuk menghadapi Segala sesuatu yang ada di luar diri kita. dan bersentuhan dengan diri kita. Betul. Respon kita gimana? Benar. Nah, kenapa harus dia melakukan self defense mechanism? Iya. Karena ego kita kalau udah mulai terancam, dia melakukan hal itu. Otomatis. Semua manusia. Termasuk lo. Termasuk lu juga. Oke. Iya. Ya kan lu manusia. Iya, makanya kita begitu. Termasuk lo. Jadi self defense mechanism. Self defense mechanism. Mekanisme pertahanan diri dari segala macam apapun. Betul. Yang terjadi di luar kita. Benar, karena intinya tuh ingin karena egonya itu terancam. Oke. Kurang lebih begitu. Misalnya ya. Contohnya apa? Misalnya ada orang yang gini, dituduh maling. Sebelum dituduh maling dulu, kita harus lihat nih kalau dulu nih itu ada 9 self defense mekanisme. Ada 9. Waktu lu belajar. Iya, waktu gue belajar dulu. Ya masih inget lah. Makanya tadi sempat kaget juga waktu lu WA. Gimana gue. kagetnya? Ya ada 10, 9. Begitu lu kasih lihat, gue baru percaya. Oh iya ada 10. Tapi setahu gue sih ada 9. Mungkin orang-orang yang belajar psikologi waktu tahun gue pasti bilang 9 juga. Tapi setelah kan gue juga akhirnya udah nggak udah tamat, setelah tamat itu nggak terlalu mendalami psikologi. Nah terjadi perubahan. Itu ada 10. Ludah ditelan dulu. Hah? Iya. Oh gue minum dulu dah ya. Iya. Pinggirnya teman udah mulai ada ludahnya. Bukan, itu memang ada ada antara bukan busa. Apa tuh? Antara ujung bibir atas sama bibir bawahnya itu ada kulit yang tebal, menebal. Bukan. Nah, ini ya gue harus menceritakan lagi nih. Itu karena penebalan ludah nggak dikeringin. Ini lu belum tahu dan pendengar juga belum pernah tahu. Gue kasih tahu nih. Dulu gue pernah sobek. Jadi masih kecil. Sore bareng Eko. Sobek. Bareng bebek. Jadi waktu kecil nggak apa-apa nih gue harus cerita. Ya, kok nggak apa-apa? Emang nggak ada yang apa-apa? Iya, maksudnya supaya paham. Oke. Kenapa waktu kecil gue bantuin orang tua pompa pasti pakai pompa dragon, pompa tangan yang di genjot gini ya. Benar. Pompa dragon. Betul. Yeah. Jadi waktu itu ada ember dragon. Enggak, embernya enggak dragon. Lion Star. Bukan, belum nongol waktu itu. Ember apa dulu mereka? Ember apa yang buat ngangkut coran gitu apa? Ember tukang gitu dah. Dari seng. Enggak dari seng sih, dari apa? Dari plastik. Oh, enggak. Yang hitam. Ya yang terserah mau dari seng mau dari apa pokoknya begitu bentuknya. Nah itu kan bentuknya gitu tuh. Bentuknya gimana? Apa ada pegangannya tuh. Terus ada jingjingannya. Iya, ada pengaitnya di antara satu sini sama yang satu sini ada pengaitnya, makanya bisa terangkat. Iya. Nah, gue waktu itu lagi mompak itu kepleset jatuh yang kaitnya begini ke bibir gue, sobek. Mana? Nah itu betul. Ujungnya itu betul. Ujung itu nyangkut di bibir gue, sobek. Ember. Bibir gue keles. Nah kok hubungannya sama pompa dragon? Hah? Sama pompa dragon? Siapa yang bilang hubungannya sama pompa dragon? Tadi lo cerita. Ini kenapa sobek? Iya. Kenapa sobek? Kenapa ada daging lebih? Daging lebih. Betul. Ya ada gumpalan, ada selulit.
Kalau daging lebih kayak tumor. Ada ini bukan selulit, tumor. ada bekas jahitan mungkin lebih bukan tepat. yang bekas itu namanya Bekas apa ya? jahitan tumor. Bukan. Jadi ribet malah. Bukan, ada misalnya bekas luka terus yang jadi mengumpul itu apa namanya ya? Kebal. Kebal apa? Selulit. Selulit. Selulit bukan, coba. Seluler. Bukan, bekas ada. Seluler yang sulit. Ada bekas luka tuh, namanya apa bekas luka? Ya entar carilah. Ada, Tolong coba dicari kita dulu tuh. Nah, iya kayak daging tumbuh gitu. Tumor dong kalau daging tumbuh. Bukan, kayak keloid. Hah? Keloid. Kayak loid dong berarti. Kayak loid. Keloid. Iya kayak loid. Bukan keloid tuh. Nah, iya. Keloid. Iya kan kayak loid. Kayak loid lo kan gitu. Nah tuh. Mana? Ya. Tapi Oh. bener kan? Ya nggak tahu deh. Lu pegangan mau Ngapain gue pegang itu? Gila kali lo. Ya enggak lu teliti bener gak? Keloid kayak gitu. Ya gitulah keloid. Ya. Keloid. Kayak loid. Ya. Jadi Nah, terus istilah-istilahnya ada. Kan ada 9 pompa tadi. dragon tadi apaan sih dia ngomong pompa dragon? Nah, kan pompaannya waktu itu. Ya terus lo kenapa terus? Jadi lagi mompa. Mompa udah itu mau ngangkat embernya, udah penuh nih. Nah, pas mau ngangkat embernya kepleset, kena tadi keloid, kena ujung itu tadi pengait embernya. Gitu. Langsung sama bapak gue dibawa ke rumah sakit dijahit. Begitu. Nah, mungkin bekas jahitan tadi keloid. Gitu. Kenapa belakang it? Di rumah sakit dijahit. Iya. Keloid. Iya. Akhirnya namanya keloid. Sampai sekarang jadi penyakit. Hah? Seneng loh. Ke rumah sakit dijahit keloid. Kayak loid. Ya. Ya udah, ini mau bahas Defense mechanism. self defense mechanism belum? Tadi apa tadi? Maksudnya lo yang ini. Bukan, contohnya lo mau apa? Contohnya misalnya, jangan dituduh maling deh, jangan dituduh maling. Aha, misalnya dia dituduh maling, terus dia sendiri sebenarnya maling. Dia mencoba Oke, begini kondisinya begini. ya. Lo memang maling dan ada yang menuduh lo maling ya? Oke, salah satu dulu, gitu. Terus waktu dituduh kayak gitu, gue kesel nih. Gue melampiaskannya di situ, misalnya ada kucing gue tendang, atau ada kaleng gue tendang juga. Itu namanya Kesel karena dituduh maling. Iya. Padahal lo memang maling. Iya, tapi kan dia karena udah terancam egonya, dia melakukan displacement. Dia mau marah ke orang itu nggak bisa. Displacement, penempatannya salah. Jadi untuk melampiaskan egonya kesel itu ditendangnya itu kaleng kucing, displacement. Reaction formation ada lagi. Itu tadi reaksi formation. Bentuknya formasi pertahanan diri tadi bentuknya reaksinya begitu. Jadi mungkin aja tuh Mon, misalnya ada orang yang di warteg yang ada kucing terus suka nendang, itu displacement tuh. Pasti ada sesuatu yang dialami dia. Orang kucing gak ngapa-ngapain ditendang gitu. Iya itu tadi displacement. Dia itu untuk melampiaskan. Iya. Walaupun kejadiannya bukan saat itu. Betul. Misalnya dari kantor. Pulang ke rumah habis dimarahin bosnya. Pertama kali gampang ini deh, banting pintu. Oke. Pelampiasnya ke banting, terus begitu. Padahal pintu nggak ngapa-ngapain. Nggak ada hubungannya juga. Begitu habis banting pintu ketutup, dilihat ada kucing, tendang lagi, begitu. Itu displacement. Walaupun nggak spontan ya Man. Iya. Maksudnya itu kejadian lagi dimarahin kesel, bos. Iya. Tadi orang padahal bukan salah gue, tapi dipanggil sama bos. Mau marah ke bosnya nggak berani. Iya. Akhirnya itu kan egonya mulai terancam. Iya. Melakukan kesalahannya kayak gitu. Bentuk-bentuknya. Atau juga misalnya bininya negor, mungkin gimana, dimarah-marahin. Cerewet lo ini, misalnya kayak gitu. Bininya juga. Pokoknya orang itu bisa menyalurkan egonya atau kekesalan itu ke orang lain, ke benda lain, ke apa bilangnya? Ke benda lain, ke orang lain boleh. Objek lain. Iya. Nah ini udah pasti nggak bagus itu Man. Nggak bagus. Ada kan self mechanism yang bagus? Ada sublimasi. Wis. Kok wis? Lu bertanya dong, sublimasi apaan tuh Mon? Kan itu berubah dari benda padat ke benda gas, menyublim. Bukan. Iya, kayak kamper itu kan perubahan dari benda padat ke benda gas menjadi menyublim. Bukan. Itu kan bedanya. Ya benda menyublim. Iya, kamper. Kamper menyublim. Iya, kapur barus. Iya. Kamper. Iya. Dari benda padat menjadi gas. Menyublim.
kamper. Iya. Ya begitulah. Apa itu sublimasi? Sublimasi itu artinya gini. Nih misalnya gue marah-marah nih sama lo. Daripada gue marah ke lo, mendingan gue alihkan menjadi hal yang positif. Gue jadi petinju misalnya begitu. Ninju orang. Ninju, ya. nih. Itu Iya, juga tapi kan, displacement dong. enggak. Displacement dong itu. Enggak. Displacement. Displacement Itu mukul orang. dah itu kan karena dalam pertandingan ada tujuannya. Lah, kalau lagi nggak Kecuali pertandingan, ada petinju cuma diem doang terus kita pukul, nah itu benar nggak, maksudnya displacement. emang kan pertandingan nggak tiap hari. Ya. Maksudnya bisa lagi dia Ya. kesal sama bosnya terus Aha. pulang ke rumah dia ninju. Nah itu displacement. Kalau yang ada tujuannya tadi kan positif. Begitu. Lama dong tapi Mon. Kok lama gimana? Iya maksudnya untuk melampiaskannya lama dia harus ke sasana tinju Salah dulu. satunya begitu. Satu lagi misalnya suka cerewet kayak lo nih. Lo yang cerewet. Nah, emang lo gak cerewet? Lo kan ngomong juga dari tadi. Lo denial lo. Nah, tidak. Bukan. Nah, denial. Denial juga kan, self mechanism juga tuh. Betul. Salah Defense. satu. Betul. Nah, kayak misalnya gue tadi bilang, sebenarnya gue yang cerewet, tapi gue bilang lo itu proyeksi. Gitu. Proyeksi. Maksudnya? Dah, kata lo kan lo tuh yang cerewet, padahal kan emang bukan lo tapi gue. Nah, cuman gue bilang kayak lo deh contohnya. Nah, itu proyeksi. Padahal yang cerewet adalah orang yang ngomong. Iya, kayak begitu-gitu. Lo tuh yang cerewet. Enak kayak lo kan. Nah, gitu. itu Pak salah satu ada yang proyeksi berarti. Ya. Atau dua-duanya proyeksi. Ya. Kalau dua-duanya cerewet. Ya mungkin bisa kerja dua-duanya. Apaan? Orang udah lagi mikir. Iya, sublimasi belum kelar. Ya, itu sublimasi. Displacement semua dong sublimasi. Kak, makanya kembali lagi. Ini yang paling baik di antara 9 self defense mechanism tadi, yang paling positif sublimasi. Kalau ninju, Ya kan makanya tadi itu kan dalam pertandingan, bukan berarti dia ninju orang lagi diam pukul segala macam itu. nah kan itu bukan- displacement. Nah kalau kayak gitu displacement. Tapi kalau dalam pertandingan itu nggak apa-apa. Lari. Lari misalnya. Gue lagi kesel lah, gue udah lari sore dah. Nah itu sublimasi nggak? Oh bukan. Yang makanya sublimasi itu Itu untuk ini untuk melampiasin daripada gue marah ya udah gue capek aja dah. Nah makanya itu cuma capek doang. Akhirnya tidak menghasilkan sesuatu. Ini makanya tadi jadi petinju supaya kan jadi juara. Ada hal ya. Kalau cuma lari lagi itu berapaan? Kecuali, wow. Enggak, maksud gue, emang cuma ninju doang. Apa? Jadi sublimasi itu cuma tinju doang. Ya nggak Sama cuma karate lah, nendang lah, bela diri gitu. bukan ada Nggak ada lagi. kegiatan lain yang ada misalnya contohnya makanya tadi kau cerewet, jadi orator kayak gitu. Nah itu kayak Cerewet musisi. jadi orator gimana sih? Iya suka jadi kayak contoh. Siapa? Pak Karno jadi cerewet gitu maksud lo? Oke, ini beda ini. Kayak siapa namanya nih? Nazi yang kecil apa tuh? Hitler. Hitler itu kan kecil. Nah terus mungkin lawan-lawannya gede apa segala macam. Nah untuk menutupi dia, kalau dia biar orang yang lebih tinggi itu takut juga sama dia, makanya dia jago ngomong, berani gitu. Jelas nggak? Enggak. Dah. Ya orang satu Lu lagi. harus jadi Hitler dulu. Lu biar maksudnya jelas. yang satu lagi dimarahin sama bos. Ini sama-sama nih Mon. Ya coba. Kasusnya sama dong. Biar kita tuh. Ya makanya, kan gue jelasin lagi nih. Kalau memang menghasilkan, makanya kan kayak tadi dengan ada tujuannya tercapai, dia jadi pemimpin yang ditakuti lah. Siapa? Si Hitlernya. Atau gini dah. Gimana? Biar gampang kan ini ada macam-macam tuh kata Iya, lo iya, tuh. benar. Kan semua bisa dipakai di segala kasus kan. Benar. Si sublimasi, si denial ada, Ya. terus ada displacement, proyeksi, ada proyeksi, terus ada formation, reaksi information. ya kayak gitu. Oke nih, sekarang kasusnya sama. Ya. Kita lihat self defense mekanismenya Oke. yang berbeda. Misalnya, Contoh. lo dimarahin sama bos. Sama bos, lo nggak ngerjain tugas ya? Ini proyek Datang telat deh misalnya gampangnya. datang telat. Datang telat dimarahin pasti dah tuh. Oke, datang telat. Bentuk self Denial dulu. denial. Ya kan gue bisa ngasih alasan. Apaan? Gue nggak telat gitu. Iya, Lah, begitu. udah jelas-jelas nih. Apa? 8.30 masuk, lo masuk 8.32.
Ya, mungkin selain itu juga bisa dijelaskan dengan rasionalisasi. Bukan begitu, Pak. Itu rasionalisasi juga bentuk self defense juga. Iya, kalau denial udah nggak bisa tuh. Ya, mungkin kalau dia ngasih pertama denial nggak bisa, dia mengeluarkan yang berikutnya lagi. Kalau misalnya lo telat ya? Ya. Enggak, nah itu denial. Denial. Padahal lo tahu lo telat. Iya, ya Begitu telat. dikasih datanya nih. Iya. Nih, lihat. Nah, begitu kasih datanya, dia bentuk ngeles lagi. Bentuk ngeles lagi. Di mana? Di iya. Lia. Hah? Ngelesnya? Kagak. Di ISC. Begitu. ILP maksudnya. Ntar di endorse sama ILP. Ya udah kayak begitu. Ya oke, 832 nih. Apalagi? Yang bilang tadi Lo harus ini dong. rasionalisasi. Apa? Menggunakan rasionalisasi bilang, iya Pak, pada jam segitu sebenarnya kalau tidak ban saya bocor, padahal emang enggak juga kalau bosnya bisa. Coba gue lihat ban lo bener bocor apa enggak gitu. Oke. Jadi dia, mencoba memberikan hal yang rasional, yang masuk akal. Kenapa dia bisa telat? Betul, supaya diterima. Oke. Alasan-alasan dia sama bosnya. Gitu. Macet tuh rasionalisasi. Mungkin kalau sekarang ini udah enggak tuh, kurang pas mungkin gitu. Karena macet sekarang udah bisa prediksi. Ya, lu kan bisa datang misalnya jam 6, lu berangkat jam 6, jam 5 kayak kan gitu. Udah bisa lihat dari Betul. Google Maps, udah ketahuan. Bener. Ya, yang paling yang namanya juga rasionalisasi yang benar-benar rasional. Oke. Bisa alasan lu diterima Oke. begitu. Tapi HRD udah pasti paham juga Bahwa itu rasionalisasi. oh iya pasti orang udah jatuhnya udah telat. Iya, orang dia belajar juga melakukan di self defense mechanism lagi loh kan gitu. Oke, itu rasionalisasi. Menjelaskan kenapa bisa telat. Betul. Dengan harapan untuk dimaklumi. Maklumi. Sublimation. Ya, sublimasi. Apaan? Lo telat. Terus telat. lo sublimasinya apaan? Ya, makanya tadi kalau itu kan kasusnya beda. Artinya self defense itu kan bukan misalnya pada contoh kasus yang lu jelas. Yang telat ini iya. sublimasi nggak bisa. Iya nggak bisa. Mau apaan yang Lo mau langsung ninju. Iya. Nggak bisa. Iya makanya sublimasi nggak tinju doang. Iya makanya. Jadi itu langsung jadi orator. Iya, kan ada juga. Makanya ada juga yang bisa menyampaikan tuh lewat puisi supaya menyalurkan hasrat dia daripada dia kesel. Misalnya kayak gini, gue kesel sama lu nih, daripada gue kesel, gue tuangkan dalam bentuk puisi aja lah, misalnya kayak gitu. Atau biar lebih sublimasi lagi, gue ngarang lagu tentang bos gue lah atau tentang Abdel nih orangnya gitu. Itu jadi diarahkan ke hal yang positif. Tinju menghasilkan. Ya kalau tinju orang. Ya nih makanya kalau dalam pertandingan sih benar. Tapi kalau tinju orang nggak pertandingan nggak boleh. Displacement. Lo. Iya. Displacement lo melakukan. Nah ini kalau ketahuan telat, terus ditegur sama bos, dia bisa melakukan displacement di ruang kerjanya. Bisa. Berantakin ini gede di bos. Ya kayak misalnya setelah keluar dari ruang kerja lah, temennya tadi bos, udah nggak usah cerewet lo, misalnya gitu. Pokoknya daripada lo cerewet lo jadi orator. Iya, bukan. Artinya kan keinginan dia lo sublimasi daripada lo cerewet. Maksudnya keinginan dia untuk marah kan sebenarnya nggak bisa ke bos. Cuman ada bawaannya ya, dia yang kena atau temennya lah, koleganya begitu. Apa tuh namanya tuh displacement. Iya, displacement. Ya. Ya kayak gitu. Apalagi tadi ada yang reaction formation. Iya. Itu kan aksinya itu nah, lebih jelas mungkin dilihat tuh. Perilaku ketika seorang memberikan reaksi yang berkebalikan dari perasaan sebenarnya. Misalnya, ketika seseorang menangis, ia cenderung mendorong orang lain untuk pergi agar ia punya waktu sendiri. Begitu. Padahal mungkin ia sangat ingin dipeluk dan ditemani. Ditemani sih mungkin enggak kali. Dipeluk. Ya kayak gitulah. Maksudnya gimana sih? Menurut gue gak ngerti nih. Ya harus lu kayak tadi tuh, lu kasih contohnya apa kan gue jadi enak jelasinnya. Memang kadang-kadang sama ini seperti waktu gue kuliah dulu. Dalam arti kalau baca teorinya segala macam, termasuk bingung gue Del, pusing. Tapi begitu udah tamat, baru tahu ternyata hal itu padahal seperti ada kasus-kasus namanya itu reaction formation. Ini displacement, ini sublimasi begitu. Kalau dulu mungkin sublimasi adalah apa ya? Kan banyak banget tuh. Ada 9, makanya sekarang ada 10 lagi. Jadi banyak hal-hal istilah-istilah psikologi itu seperti itu. Kayak misalnya dalam kepemimpinan aja, itu ada 3. Ada yang permisif, otoriter, dan demokrasi. Gitu. Ngerti nggak tuh? Permisif, otoriter, sama demokrasi.
Kayak contohnya nih. Misalnya orang lagi naik busway misalnya. Terus gelantungan, pegangan itu. Terus kakinya Pegangan apa? pegangan gelantungan. Pegangan apa tuh namanya? Apaan? Yang pegangan? Pegangan. Hanger ya. Pegangannya. Pegangan hanger. Pegangannya. Terus kakinya keinjak sama orang. Nah. Kalau yang agresi itu udah pasti Agresi mana nggak ada tadi? Tadi ada aja permisif, Otoriter, iya, sama iya. demokrasi. Yang Ini pemimpin loh, Iya, lagi iya. ngomongin pemimpin. Iya. Dia naik busway, pemimpinnya. Oke, terus? ya ini ya marah lah. Gimana sih? Ini emang nggak boleh pemimpin naik busway? Iya boleh, makanya Iya. karena kan lu lagi kasih contoh nih. Iya. Ini pemimpin tuh ada 3. Iya. Ada yang permisif, Iya. ada yang otoriter, ada yang demokratis. Iya. Ya. Dia lagi naik bis. Mungkin gue salah kurang pas ngasih contohnya deh. Nggak usah naik bis deh. Dia misalnya lu bawaan gue deh misalnya contoh. Gue jadi pemimpinnya. Ya. Terus gue termasuk pemimpin yang otoriter, permisif atau demokrasi. Oke, lo kasih contoh. Oke, ada apa Del? Kan gue bos lu. Maksudnya kok tiba-tiba ada apa? Dia nggak ada apa-apa, Pak. Nah lo ngapain ke ruangan gue? Bapak yang ke ruangan saya ini. Enak aja. Dia enak aja gimana sih? Ini kan contohnya. Contohnya Contohnya gue pemimpin. Oke. Lo anak buah gue. Oke. Nah, begitu. Oke, gue datang. Datang, lo Ya. jadi bisa tahu kalau Oke. gue otoriter, permisif atau demokrasi. Demokrasis. Oke. Lu mau nyampein ada sebuah usul lah, misalnya. Oke. Usulan. Oke. Pak, Ya. ini kalau boleh saya minggu depan mau izin Pak 3 hari. Kebetulan di kampung saya lagi ada selamatan. Jadi saya mau izin 3 hari. Oh, silakan. Itu Nah, itu apa tuh? permisif. Permisif. Kalau misalnya otoriter, enak aja. Itu tugas-tugas belum selesai. Udah harus Ayo loh. laporannya Ayo juga loh. harus ditunggu Ayo. deadline-nya. Itu tanggung jawab lu mau kasih tugas ke siapa? Misalnya kayak gitu. Nanti akan selesai Pak. Tenang aja, tugas akan selesai. Kagak ada, gue gak percaya. Pokoknya harus lu selesaikan. Iya. Dan gue juga udah ditunggu juga deadline oleh klien nih. Kayak gitu. Iya akan saya selesaikan Pak. Tapi saya harus izin 3 hari. Dan gue gak kasih, lu selesaiin dulu. Nah, Udah, saya selesaikan besok. gak bisa, kan harus hari ini. Ya saya selesaikan hari ini. Nah, udah selesai. 3 hari? Gak boleh. Tetap Nah, tetap nggak boleh gimana? ya kan makanya harus deadline hari ini. Iya, Iya. saya Aha. mau izinnya minggu depan 3 hari. Oke. Ini deadline hari ini saya selesain Pak, gitu. Hari ini. Iya. Lu mau izinnya 3 minggu hari. depan? Minggu depan 3 hari. Gak ada masalah. Nggak otoriter dong. Ya karena kan otoriter itu pas waktu ada tugasnya yang harus dibutuhkan hari itu juga. Begitu. Hah? Kok hah? Jelas nggak? Jelas nggak? Jelas nggak lo Yon? Enggak nih, kalau gue nih otoriter. Ya, nah, gue misalnya, Kayak gue ya misalnya gini. ya lo otoriter, gue pegawainya. Gue jadi bosnya. Ya, Lo jadi anak buahnya. Ya. Masa gue jadi bos juga? ya enggak? Ya rapat dong namanya. Iya. Bukan izin. Rapat direksi. Bos sama bos ya. RRPH. Apa? RUPS. RUPS. Itu Pak pemegang saham. Iya. Ini BOD. Apa tuh? Board of Director. Oke. Kalau sama-sama bos. Kalau nggak POC. Apaan tuh? Ya itu zaman dulu. V dong, bukan P. Iya, VOC. VOC. Apa VOC? Lu tau gak singkatannya VOC? Apa itu? Gak tahu gue makanya. Ferdinand de Cari aja kan bisa. ya Ferdinand Ferdinand. Ferdinand. VOC itu Ferdinand de Aha. Lu kalau nggak bisa bahasa Belanda nggak usah. itu Ferdinand de Verenigde. Ostindische Ostindische. Kompanie. Ostindische Kompak nih. Kompak nih. Ini kan gitu. Ostindische Makanya- Os itu timur, Indische itu Hindia, jadi Hindia Timur. Oh gitu. Ostindische. Kalau kompaknya makanya bareng-bareng. Kompak nih. Iya, gitu. karena dia company, makanya dia iya. disebutnya adalah company. Oh, berarti company kalau bilang company harusnya kompak nih. Kompak nih, ya, company, company, perusahaan. Iya. Udah, itu gitulah. Kongsi, ya. Singkatan POC. Kembali Oke. lagi. Lo Bos, anak buah. Pak, saya mau izin kan? izin, betul. Minggu depan. Kok Bapak tahu? Ya kan tadi udah. Tadi Udah. kepotong azan. Masalahnya di mana Pak? Kalau saya nggak
Kalau saya boleh. Boleh. Nggak ada masalah, silakan. 3 hari ya. Ya, Silakan. diongkosin Pak ya. Oke. Oke, nah itu permisif. Lu melakukan tugas sebagai tipe yang permisif. Oke. Membolehkan Ya. segala macam. Oke. Kalau yang Otoriter. otoriter, Pak, saya mau izin minggu depan. Nggak boleh. Hah? Nggak boleh. Enggak Pak, kan Bapak belum tahu masalahnya. Tahu 3 hari kan? Iya. Saya udah dengar dari Anak buah. Anak buah. Iya. Kamu mau izin 3 hari? Nggak boleh. Iya, ini kepentingan keluarga Pak. Nggak, Urusan ya kepentingan keluarga, ini kepentingan perusahaan. Iya, saya tahu. Anda di sini bekerja. Ya kalau kayak gitu saya keluar aja Pak. Kalau Ya gitu. udah sana. Keluar deh, rugi. Iya, gue rugi dong. Iya. Ya, pesangon dapat nggak? Ya enggak lah, orang kalau mengundurkan diri. Kan diusir Bapak. Bukan mundurkan diri. Enggak, baru kita ulangi nih. Iya. Kita ulangi tadi. Ya, Lo ulang yang lagi. nawarin keluar. Oke. Lo yang keluar deh. Ya. Ya silakan gue bilang gitu. Nah makanya coba diulang lagi itu gimana? Dah, Saya mau izin Pak. nggak boleh. 3 hari kan? Iya, Minggu 3 depan nggak boleh. Ya, Anda kok. harus kerja di sini. Ya kalau gitu saya keluar aja Pak. Ya udah silakan. Nah Bapak ngusir saya. Harusnya ditahan dong. Lah, Jangan keluar dulu Pak. Jangan keluar dulu kamu kan gitu. Lah. Masih ada tugas-tugas kamu yang harus kamu selesaikan. enggak, kan udah selama lo nggak mengikuti aturan ini keluar. Ya terus gaji saya gimana Pak? Ya udah berhenti. Masa saya mau gaji? Ya Kak, itu Di mana-mana Pak kalau namanya kerja berhenti digaji. Iya gaji selama kamu sampai mengundurkan diri hari ini. Dihitung semua tuh Pak. Dihitung semua. Sudah keluar sana. Sama lembur apa segala macam. Iya, kalau cuti. itu mah. Iya. Iya. Bapak transfer aja Pak ya. Hah? Bapak transfer. Ya emang ditransfer selama ini ditransfer sama bagian payroll. Kok error? Payroll di bagian keuangan. Iya. Finance. Iya, iya, finance ya. Oh viral? Viral. Viral ini. Jadi viral atau viral sih? Viral. Payroll kalau itu. Iya kan kata viral, dibacanya viral. Iya, ini payroll. Tapi kedengarannya viral. Iya, Nah, iya. Ya udah sana keluar. Itu otoriter. otoriter. Kalau yang demokrasi, Hah? demokratis, Demokratis. Oke. gimana? Saya mau izin Pak 3. Dah, kok Bapak kok demokratis ketawa? Enggak, Iya maksudnya makanya makin kelihatan tadi. banget kalau kamu pengen minta izin gitu dari Bapak tahu, Pak? Dari apa ya, tarikan nafasnya tadi. Oh, ada iya. apa? Ada apa, Mon? Ada Jadi apa, Mon? ada memang minggu depan saya ada kepentingan keluarga Pak. Ya. Saya jadi mau cuti 3 hari minta izin Pak. Oke. Begini ya, Ya. Mas Simpson. Iya. Sebenarnya kita juga tahu bahwa ini adalah kepentingan urgent kan. Iya. Ini masalah di kamu Iya. keluarga ya. Tapi bisa nggak dipastikan bahwa semua tugas, semua hal yang bersangkutan sama Mas Temon itu diselesaikan Sudah supaya saya delegasikan Pak. Ke bawahan-bawahan saya sudah saya delegasikan supaya tidak ada yang sangkut atau terbengkalai. Jadi- Bapak tenang aja. jadi walaupun nanti Mas Simpson ini Aha. izin 3 hari, jadi Ya. seakan-akan tidak terasa gitu. Tidak ada, tidak terasa 4 hari. Tidak terasa gimana Pak? Berarti tidak terasa ketidakhadiran Mas Simpson karena pekerjaan selesai. Iya. Kalau mau terasa pelan-pelan Pak. Iya. Jadi 3 harinya berasa lah gitu. Ya gitu. Iya. Udah bisa didelegasikan dan bisa dikerjakan semua sama temannya. Dan tidak menghambat jalannya perusahaan. Benar. Gitu. Jadi Pasti. saya diizinkan lah Pak ya. Jadi izinkan. Berarti Kalau Pak- memang bisa didelegasikan ke yang lain ya udah. Sekali Bapak kamu demokratis mengundurkan sekali, diri Pak. aja. Mengundurkan diri aja udah nggak perlu. Kan Apa? udah bisa didelegasikan teman-teman Jadi- yang lain. Iya, tugas saya silakan 3 minggu, 3 tahun keluar pergi nggak Gak apa-apa. apa-apa. Tapi dibayar pesangon ya? Ya enggak dong. Bapak demokratis sekali. Tapi Bapak gila kali. Iya, kenapa gila? Ya, kok saya diusir? Saya kan udah minta izin Pak. Iya iya iya. Ya boleh asal tugas-tugas bisa diselesaikan dan Iya. jangan mengganggu roda produksi ya. Emang kita kan bukan di pabrik. Kan Menggunakan mesin. Bukan produksi kan bukan di pabrik doang, Mon. Ya Kan pakai roda ya. semua hal yang bersifatnya menghasilkan sesuatu itu sudah disebutnya produksi. Ya, tapi- Karena ujungnya adalah produk. Produknya macam-macam. Ya berarti nggak perlu Nggak harus sebut. nggak harus Jangan pakai kata roda. Itu penambahan yang sia-si B. Iya dah. roda itu kan artinya perlambang doang gitu sebagai sesuatu. Simbolik. Simbolik bahwa itu adalah sebuah yang Rangkaian kerjanya. roda ya. Iya. Bahwa ada yang bekerja di situ, rodanya berputar. Berkelanjutan. Berkesinambungan. Berkelanjutan. Itu artinya sustainable. Sustainable. Continuity. Kok iya konti bisa. Kalau cowok. Kalau cewek Mekiniti. Natalegoro.
Ya itu kan istilah-istilah begitulah. Ya itu kesepakatan kita aja Pak. Iya, iya, Bapak berarti pemimpin yang demokratis banget Pak. Iya, iya, Saya iya. suka punya bos kayak Bapak gini. Ya. Jadi kapan Pak saya boleh berangkat Ya. apa Kapan mau izinnya? minggu depan Pak? Ya udah silakan. Aman Pak ya? Aman. Jadi saya kerja lagi Pak? Iya. Ya udah. Nah, itu itu- kayak begitu. Itu gue adalah demokratis. Nah kalau gue selama ini justru menggabungkan ketiga-tiganya. Bener. Kayak gue gak pernah malu aja man. Jadi artinya yang demokratis juga, otoriter juga, permisif juga. Kalau gue sih menilai lo sebagai pemimpin yang masa bodoh. Nah, kan Mau apa kayak anak buah. bener. Itu kan makanya gue bilang menggunakan ketiga-tiganya. Jadi akhirnya Situasinya kalau gue cenderung lagi ke masa bad mood, bodoh. Hah? Cenderung ke masa bodoh. Bodoh mau ngapain lah gitu. Apanya? Itu anak buah mau ngapain kan cuek aja. Ya itu mungkin bos kita. Nah makanya kita harus positive thinking sama bos kita. Mungkin dia lagi kayak begitu. Wah dia lagi kusut nih pasti pikirannya. Tapi kalau pagi pas dia baik-baik banget. Kita diizinin, difasilitasi begitu. Malah diajak ngobrol. Makanya ada orang yang menggunakan ketiga-tiganya. Karena Kumpulan kalau- kumpulan. Pada Kumpulan saat mana lo harus berlaku permisif. Permisif. Pada saat mana lo harus otoriter. Pada saat mana lo harus demokratis. Exactly, tepat. Lo adalah orang yang itu. Menggunakan ketiga-tiganya. Pasti lagi. Emang begitu. Ya emang sih sebenarnya. Harusnya B. Iya. Karena lo sekarang sedang menjadi pemimpin ya Mon. Ya, Di sebuah radio. ya, yang nggak usah disebut lah. Ya. Radio Mercy kan. Iya. enak. Tapi masih. Masih. Secara de facto. De facto masih. De jure? De jure. Terbalik. Apa? De jure yang. Ya betul. Secara De jure. administratif, ya de jure. Masih. Hukum masih. Tapi secara de facto. Masih juga, tapi kan, nah kan sebagai kepala studio, kecuali gue penyiar, sebagai kepala studio kan gue bersiaran, tapi lagu-lagunya masih mengudara. Hah? Kok Bukan maksud gue. Gimana? Lo masih kepala studio itu masih sekarang. Masih dong. Segala macam tanda tangan. Bener. Misalnya ini mau siaran lagunya ini kan tetap ada di Bener, kan ada radio skripnya. Bener, adminnya nih, Iya, iya. adminnya. Itu kan harus tiap hari kan bikin laporannya. Iya, Lognya, Iya, bikin atau yang nyiapin lagunya, bikin playlistnya. playlistnya. Nah, Kan karena- harus dia lo. Iya harus ditantangin, gue tantangin nih. Gue tanda tangani. Begitu. Masih setiap hari. Masih. Walaupun lo tidak tidak ada di sana. Dia ada di tempat. Tidak ada di Misalnya bisa datang, entar lu deh, biasanya kan datang jam 9, pulang jam 5, mungkin jam 11 lah gitu. Lo ke sana. Sana. Mana nih yang perlu ditandatangani gitu. Jadi de facto de jure masih. Tapi kalau penyiar emang diistirahatkan dulu. De factonya tidak ada penyiar. Tidak ada De jurenya? De jurenya masih Masih ada. ada? Iya, karena nanti memang akan mau jalan lagi. Rencananya begitu. Kurang lebih seperti itulah. Itu ketiga tipe kepemimpinan yang sering kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Bukan hanya di perusahaan aja. Tapi Di dalam rumah tangga, di lingkungan RT, lingkungan warga itu juga harus ada seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa memilah-milah dan bisa mengklasifikasikan lah. Pemimpin saya ini terlalu otoriter, terlalu permisif. Iya. Karena kan itu masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Betul. Otoriter juga kadang-kadang diperlukan. Iya, betul. Untuk jadi, disiplin. Bener. Bukan hanya dilihat kelemahannya doang, galak banget. Enggak lah, ada tujuannya mungkin supaya disiplin seperti lu bilang tadi, betul. Jadi gitu, hidup ini ada positif, ada negatifnya juga pasti begitu. Oke, ya. Oke. Jelas lah. ya? Man kalau begitu untuk Udah teruji jadi. udah lo teruji. Gue percaya lo pernah Jangan percaya sama gue lah musrik lo. buka, percaya nggak boleh asal gue nggak sembah, Mon. Benar, boleh Gue tuh ya. percaya lo pernah berkuliah di Iya. psikologi dan gue percaya lo mempunyai kemampuan untuk Menganalisa. secara psikologis Iya. sebuah kejadian. Betul. Iya. Nah,
Jadi kita ntar ketemu lagi mau apa lagi nih yang mau diomongin? Iya nanti pas ketemu aja kita omongin. Udah pas datang gue lagi aja. Pas Emang gue datang. juga harus pulang juga deh. Jadi kalau ada sesuatu yang memang lu perlukan, lu butuhkan, kan lu bisa telepon gue, bisa car call, video call. Oke, Iya. car call. Iya jadi. Iya. Jadi kayak gitu. Iya, iya. Pokoknya 24 jam terbuka. Oke, iya. Oke lah kalau begitu ditutup Mon dengan kata-kata lu Bijak. ya. Iya. Jangan lupa ngadepnya ke lu Pak, kesana sih. Ke sana, Oh ke Pak. situ. Iya, iya. Jangan lupa untuk terus berbuat baik, menjunjung tinggi kejujuran dan berani berkata benar. Mantap. Saya Temon Templar, Saya Abdel Ahrian. pamit mundur. Misi A. Anjay.